Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Petani Kebumen. Pada hari ini kita akan berbicara dalam menahan badai. Saudaraku, oleh kasih Tuhan, Tuhan memberikan berkat, yaitu keadaan yang tidak nyaman. Orang Kristen yang benar tidak pernah berjalan tanpa badai. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, Paulus menyaksikan tanpa malu-malu bahwa ada sesuatu dalam hidupnya yang membuat dia tidak nyaman, yaitu duri dalam daging. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus sudah berkali-kali meminta kepada Tuhan untuk mencabutnya, tapi Tuhan menjawab, anugerahku cukup bagimu. Tuhan tidak mengambil duri dalam daging itu. Itu yang saya sebut badai. Mengapa Tuhan tidak mengirim angin? Sebab kalau Tuhan memberi angin, orang tertidur. Tapi kalau Tuhan mengirim badai, orang berjaga-jaga. Sejatinya ini berkat Tuhan, yaitu keadaan yang tidak nyaman. Itu bisa berarti keadaan yang tidak nyaman adalah keadaan ekonomi yang pas-pasan, pasangan hidup yang tidak bisa membahagiakan kita, orang tua, mertua yang cerewet, saudara yang memfitnah dan lain sebagainya, yang membuat kita akan marah dengan keadaan itu. Semua itu Tuhan izinkan. Saudaraku, satu hal yang orang tidak sadari, bahwa setiap orang punya virus mental. Misalnya temperamen, tidak jujur, sombong. Dan ini dibangun dari pengalaman hidup. Dan ini tidak mudah sembuh. Dan manusia pintar menutupnya. Tapi yang paling menjadi badai hidup dalam kehidupan manusia adalah kodrat dosa. Tapi setelah kita mendengar kebenaran, melihat kesucian Bapa, lalu kita membandingkannya dengan ketelanjangan hidup kita, Tuhan beri kita kecerdasan rohani, sehingga kita bisa melihat cacatnya kita. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak membahagiakan kita dengan dunia ini. Sebab kalau kita dibahagiakan oleh dunia ini, apalagi itu melalui pangkat, harta, kedudukan kita akan terikat olehnya. Allah memandang ke depan. Hidup ini di dunia cuma 70 tahun dengan kondisi yang tidak menentu. Dalam Lukas pasal yang ke-12, Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia itu tidak tergantung dari keadaan. Tuhan memandang ke depan bahwa kita adalah makhluk kekal. Oleh karena itu, kita harus mengerti bagaimana mempersiapkan diri menghadapi dunia yang akan datang. Maka Tuhan memberi duri dalam daging, yaitu badai. Ini tatanan. Sebab ternyata badai-badai hidup itu justru mempersiapkan kita untuk kekekalan.
badai itu tidak akan melukai kita. Memang badai itu tidak akan surut, bahkan bisa bertambah kencang, tapi kita pun bertambah kuat. Kalau dulu kita mudah tersinggung, sekarang kita bisa teduh menghadapinya. Saudaraku, jadi kalau keadaan tidak berubah, kita yang mestinya berubah. Tuhan pun berkata setiap hari ada kesusahannya sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sementara kita bertahan, kita membunuh kodrat dosa dalam diri kita. Kita tidak bisa menjadi rendah hati kalau kita tidak punya kesempatan untuk sombong. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Kita bertahan untuk menang. Jadi kalau hari ini kita memiliki cara pandang yang benar, kita bersyukur. Sebab kita mengerti bahwa berkat itu bukan hanya ketika saudara naik gaji, pasangan membahagiakan, harmonis, mertua yang sangat pengertian, anak-anak yang baik, orang tua yang peduli dengan kita. Tapi berkat itu adalah kesukaran dan badai hidup yang menghampiri kita. Pasti ada bagian dalam hidup kita yang membuat kita tidak nyaman. Tapi itulah berkat. Ibarat olahragawan, kalau kita tidak mau latihan dan memilih tidur, maka ia tidak pernah jadi juara, tidak pernah berprestasi. Bapak ingin kita berprestasi, tapi ternyata itu tidak bisa dicapai tanpa perjuangan, tanpa badai. Saudaraku, ketika kita melihat keadaan kita, ketika kita dalam badai, kita merasa Tuhan seakan-akan tidak ada. Bahkan Tuhan itu sepertinya senyap, Tuhan itu bersembunyi. Lalu bagaimana sikap kita? Paulus menasihati kita, ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Walaupun sejujurnya ada persungutan dalam hati kita, ada jeritan dalam jiwa kita. Mengapa Tuhan izinkan semua itu untuk terjadi dalam kehidupan kita? Tapi di sini kita sering mengukur seberapa kita mempercayai Dia. Tidak ada cacat celah dalam dirinya. Tuhan tidak bisa dipersalahkan dalam hal apapun juga. Justru dalam keadaan seperti ini, kita belajar mengenal Tuhan dan menaruh percaya kepada Tuhan secara total tanpa syarat. Sampai kita bisa mengatakan sebagaimana pemazmur yang kita singgung beberapa saat ini, yaitu dalam Mazmur pasal 73 khususnya 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa kita. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita belajar percaya kepada Bapa dan Tuhan Yesus. Ia tidak akan melukai kita. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena sesuatu yang baik, bukan kondisi yang sehat, bukan kondisi yang nyaman, tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang senantiasa peduli dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati dalam segala hal yang kita buat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.